semua, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Halo yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara di rumah masing-masing? Wow, saya percaya bahwa sukacita bahkan kebajikan, kemurahan Tuhan terus mengikuti setiap kita jemaat Tuhan yang ada. Bahkan setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online ini. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kita. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat setiap kita. Mari bersama-sama kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih. Tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong kami. Penyertaan Tuhan terus sempurna buat kami. Kami bersyukur. Dan biar kami terus nikmati hadirat-Mu lewat persekutuan, lewat ibadah online hari ini. Jemaat GBL Glow, Jemaat GBL Internal Global, aku percaya ada kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib.
Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagiku. Kau buktikan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, naikkan ucapan syukur sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sangat baik. Yesus Tuhan, kami naikkan syukur kami, sebab tidak pernah terlambat Engkau menolong kami Tuhan. Sembah Dia, Yesus Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Oh Tuhan, ajaib sempurna kasih-Mu bagi kami. Yes Lord, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau berkuasa dalam hidup kami. Biar kami nikmati kasih-Mu, biar kami nikmati hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam lagi. Hikaradabata karadabashataralabara, hikaradabata karadabaya. Kau ada di sini. Kau menikmati penyembahan kami.
Oh, menikmati nyanyian ucapan syukur. Kami cinta Engkau, kami mengasihimu, Yesus. Yesus Tuhan. Kiakararabasyat. Nikmati Dia. Worship Him. Mari buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Biar kita menikmati Tuhan lebih lagi. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersukacita katakan amin. Yang siap bersukacita katakan haleluya. Wow. Saya percaya bahwa kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti setiap langkah orang percaya. Yang setuju katakan amin. Kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi kita. Di minggu pertama ini saya percaya bahwa
kita mau terus siapkan hati kita yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang siap sorakan haleluya. Amin. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Siap diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang di rumah sama-sama katakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan lebih lagi katakan haleluya. Sorakan haleluya. Wow, kami percaya berkat Tuhan tersedia dan sempurna dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Sempurna pemeliharaan-Mu, sempurna kasih-Mu atas kami. Thank you Lord. Kami menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku
hidup bagimu. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Sempurna kasih-Mu. Mari nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagimu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hati. Ku ingin setia, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Mari nyatakan sama-sama. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Sekali lagi, oh, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Mari kita berikan
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Kami ingin setia melayanimu, mengasihimu selama-lamanya. Oh, kami mau dengarkan firman, kami mau dengarkan isi hatimu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Saya percaya semua saudara dalam keadaan yang luar biasa. Yang dalam keadaan luar biasa, lambaikan tangan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Oh rabasyakata kaya rabasyika rabata kaya rabasyanda. Oh ribu riba kata kuria rabasyaka rabakaya rabasyanda. Hirabo rabakaya raboya rabasyaka rabakata syanda. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menuntun kami memasuki 2021 tahun integritas. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kami bersyukur. Biarlah hari ini Tuhan, kami yang akan mendengarkan firman-Mu, Engkau mengurapi setiap kami. Turun pengurapan pengajaran dari tata Allah atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Biarlah itu dipertajam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar Kau memberikan pada kami hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu hanya sampaikan pesan dan isi hati hatimu, dan hamba-Mu berdoa, jangan tahan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Ya biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam ibadah online ini diberkati berlimpah, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kelegaan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Oh rabasyika rabata kaya rabasyanda, hiraboto koriba rabahana ya raba, hurabata kuria rabasika takaya rabasyanda. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Taruh dalam hati saya, ada beberapa di antara saudara, engkau hari-hari ini sedang khawatir akan masa depanmu. Hari-hari ini kau mungkin dalam ketakutan melihat kondisi pandemi yang ada, resesi yang ada. Dengar kata Tuhan, inilah saatnya untuk matamu tertuju kepadaku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biar hari-hari ini mata rohani kita tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Karena kita tahu kekuatan yang kita akan peroleh hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang khawatir, mereka yang sedang mungkin dalam ketakutan. Biar hari ini ada pembebasan, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu berjanji Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sedang memasuki minggu-minggu yang awal, minggu-minggu di dalam bulan yang pertama 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Ayo, walaupun di rumah masing-masing, saudara perkatakan ya. Nah, tahun 2021 adalah tahun integritas. Amin, haleluya. Dan kita tahu dalam tahun integritas ini, Tuhan sedang membawa umatnya untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan. Mazmur pasal 24 ayat 3-5 katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kepada orang-orang inilah Tuhan akan memberkati dan memberikan keadilan. Amin, haleluya. Tuntunan Tuhan hari-hari ini kita percaya melalui Gembala Sidang, Gembala Pembina kita, dikatakan dalam Yesaya 26 ayat yang ke-20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu hari-hari ini melihat perkembangan pandemi yang ada, ya, gelombang 1 belum selesai, ada lagi gelombang 2, mulai lagi beberapa negara lockdown dan lain sebagainya, ada berita varian baru dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan masih memberikan
amarah bagi orang fasik, amarah bagi orang dunia gitu ya. Oleh karena itu perhatikan pesan Tuhan, katakan masuklah ke dalam kamarmu ya dan bersembunyilah. Kita tahu sama-sama kita dapatkan tuntunan untuk bersembunyi. Amin ya, bersembunyi. Nah, beberapa bulan yang lalu di sekitar September, Oktober ya, seorang hamba Tuhan yang bernama Kevin Yasip, dia seorang dari Amerika, dia mendapatkan satu pesan Tuhan bahwa di dalam masa persembunyian ini Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Yang adalah gereja Tuhan, boleh lambaikan tangan. Yes, gereja bukan bicara gedung. Gereja bicara tentang pribadi-pribadi, yaitu saudara dan saya. Ya, di dalam masa persembunyian ketahuilah Tuhan sedang murnikan kita. Oleh karena itu biarlah kita punya kerendahan hati, kita punya hati yang terbuka, dan kita berkata, Tuhan murnikan kami Tuhan. Kalau kami ada salah, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Tahirkan kami dengan darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, di dalam masa persembunyian ini Tuhan lagi mau merestorasi setiap kita. Hubungan saudara dengan Tuhan sedang direstorasi. Hubungan kita dengan keluarga sedang direstorasi. Segala sesuatu sedang direstorasi, dikembalikan pada posisi yang sebagaimana Tuhan ciptakan. Amin. Dan yang ketiga, melalui masa persembunyian ini Tuhan sedang membentuk iman kita menjadi iman seperti baja. Amin. Tema khotbah saya hari ini adalah Preparing for a greater victory in 2021, the year of integrity. Ya, mempersiapkan satu kemenangan yang lebih besar dalam tahun 2021, tahun integritas. Yang rindu mengalami kemenangan demi kemenangan, lambaikan tangan. Wow, haleluya. Saya percaya pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh para pemimpin, bahkan gembala sidang kita, bahwa hanya pemenang yang akan masuk surga. Dan saya percaya bahwa di dalam tahun 2021, tahun integritas ini, akan banyak ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan semua orang percaya. Apa yang diuji? Integritasnya. Oleh karena itu, pastikan hari ini kita boleh mempersiapkan diri Bapak Ibu di dalam menghadapi atau meraih kemenangan yang lebih besar lagi. Ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Seperti halnya kita tadi tahu bahwa di dalam masa persembunyian ini Tuhan sedang merestorasi, Tuhan sedang memurnikan kita, dan Tuhan juga sedang membuat iman kita kuat seperti baja. Maka kita perlu tahu dari Efesus 5 ayat 15, 16 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Dan ayat 17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini perhatikan dengan seksama. Waktu hari-hari ini saudara saya sedang dibawa dalam work from home, ya, worship from home, study from home, semua di rumah gitu saudara ya. Kita sedang alami masa persembunyian. Ingat, kita tetap harus memperhatikan dengan seksama. Jangan sembrono, jangan sembarangan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa? Biarlah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara saya benar-benar memakai waktu yang ada, ya, pergunakan waktu yang ada dengan benar-benar seperti orang arif. Dikatakan orang yang mengerti waktunya Tuhan atau mempergunakan waktunya Tuhan bukan sembarangan, tetapi dengan seksama, dengan hati-hati. Itu dikatakan bukan orang yang bodoh, tetapi orang yang mengerti, mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Apa kehendak Tuhan buat kita hari-hari ini? Kehendak Tuhan hari-hari ini buat kita adalah saudara dan saya diminta masuk dalam persembunyian. Amin. Belum selesai Bapak Ibu ya. Mungkin ada di antara saudara berkata, Bu, udah bosan ya. Oh, udah begini, udah gak tahu mesti ngapain. Tenang. Kita perlu menangkap kehendak Tuhan hari-hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab itu ada yang namanya multi-mention verses.
Jadi ayat yang mungkin diulang, ya, disebut atau diulang atau dicatat beberapa kali. Dan biasanya ayat-ayat yang disebut atau dicatat beberapa kali ini merupakan ayat-ayat yang menjadi highlight atau menjadi penting. Contoh Bapak Ibu ya, Amsal 22 ayat 3 katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, ya, lalu kena celaka. Amsal 22 ayat 3. Ternyata ayat yang sama ada juga di Amsal 27 ayat yang ke-12. Sama Bapak Ibu bunyinya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Apa arti dari ayat ini? Saya percaya ayat ini sangat erat sekali artinya dengan apa yang kita pelajari atau yang kita dapat dari Yesaya 26 ayat yang ke-20. Ya, waktu terjadinya malapetaka, di luar sana sedang terjadi pandemi yang begitu luar biasa. Haleluya, Saudara ya. Nah, tetapi Tuhan mau kita sebagai orang yang bijak itu bersembunyi. Amin. Ya, orang yang bijak itu tahu ini waktu untuk bersembunyi. Orang bijak tuh tahu ini waktu di mana Tuhan sedang memurnikan, merestorasi dan juga membuat iman baja. Amin. Oleh karena itu, jangan kita ngeyel hari-hari ini. Amin. Haleluya. Artinya apa? Mungkin saudara berkata, oh saya punya iman, semua aman dalam lindungan Tuhan, saya keluyuran salah sini. Tenang saudara ya, tenang, tunggu ada waktunya nanti. Kalau Tuhan suruh kita kembali untuk keluar dari persembunyian, saya percaya ada waktunya di mana kita akan keluar sebagai orang-orang yang siap dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, katakan amin. Oleh karena itu, perhatikan, kalau hari-hari ini kita tidak bersembunyi dan kita berkata saya kuat, saya nekat, ya saya percaya, saya beriman, tapi kemudian kita jalan terus, Amsal 22 ayat 3 tadi katakan, dia bisa kena celaka. Oleh karena itu, tangkap waktu-waktu ini. Kalau dikatakan masih tinggal di rumah, masih work from home, ya, masih worship from home, ibadah dari rumah, ayo kita jadi orang bijak. Amin. Ya, kita bersembunyi. Sampai kapan, Bu? Ya, sampai kapan? Kita tunggu waktunya Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saya percaya dari apa yang jadi peraturan pemerintah. Awalnya peraturan pemerintah itu cuma 3M, Bapak Ibu ya. Pakai masker, ya, memakai masker, M pertama. M kedua, menjaga jarak. M ketiga, mencuci tangan. Tapi ternyata ya hari-hari ini ditambahkan jadi 5M. Ya, 5M ini bukan 5 miliar saudara, ya, bukan, tetapi 5M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang banyaknya goyang, gerak-gerak, mobile sana sini, ayo lebih dibatasi. Amin. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Ya, mengurangi lagi, menjauhi, bukan yang mengurangi, menjauhi saudara. Ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, persiapan untuk meraih kemenangan yang besar di 2021 harus dimulai dari kita benar-benar mau ikuti tuntunan Tuhan. Amin. Apa tuntunan Tuhan? Bersembunyi untuk dimurnikan, bersembunyi untuk direstorasi, bersembunyi untuk kita punya dibentuk iman bajanya. Amin. Nah, hal yang kedua adalah dalam multi-mention verses, ya, ayat yang diulang berkali-kali. Ternyata ada ayat yang diulang sebanyak 65 kali, khususnya mengenai kata-kata Musa mendengar suara Tuhan. Ya, diulang 65 ayat, sampai ada 65 ayat. Kalimatnya tetap semua ada Musa mendengar suara Tuhan. Saya percaya mendengar suara Tuhan ini adalah hal yang sangat penting. Amin. Hari-hari ini kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, wow, kita dalam keadaan kondisi yang mengalami kesukaran, saudara ya. Kenapa? Karena dari jelas firman Tuhan aja sudah memberikan pengulangan 65 kali. Nah, di sini dikatakan karena orang yang mendengar suara Tuhan itu menjadi orang yang sangat
atau dituntun atau mau untuk masuk di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Yang mengerti lambaikan tangan, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Telinga yang mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan. Saya bacakan bagi saudara dari Mazmur 85 ayat yang ke-8. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohannya. Wow, ya, saya percaya ini yang menjadi firman Tuhan hari-hari ini. Tuhan mau kita mendengar suara Tuhan. Ayo ikuti saya yuk. Saya mau dengar suara Tuhan. 2, 3. Saya mau dengar suara Tuhan. Amin. Ya, orang yang mendengar suara Tuhan artinya orang yang menyiapkan diri untuk sungguh-sungguh ya memperhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Amin, Bapak Ibu. Nah, Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, iman kita akan timbul. Dan ingat tadi apa? Di masa persembunyian, Tuhan sedang mau membentuk iman kita seperti baja. Inilah waktunya kita lebih lagi mendengar suara Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 katakan, tiap pagi 4b, tiap pagi Tuhan mempertajam telinga kita untuk mendengar seperti seorang murid. Ayo hari-hari ini bangun pagi, sembah Tuhan, cari Tuhan, minta telinga rohani kita dipertajam. Yang mau lambaikan tangan, haleluya. Ini merupakan persiapan-persiapan Bapak Ibu untuk meraih kemenangan dalam tahun integritas. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata mendengar itu adalah syama. Ya, artinya adalah to hear intelligently, often with implication of paying attention. Ya, jadi benar paying attention, perhatikan sungguh-sungguh. Ya, to discern, untuk membedakan. Ya, lalu to give ear, telinganya dikasih saudara ya, artinya benar-benar diperhatikan. To listen, to obey. Ya, ada unsur ketaatan di dalam mendengar. Jadi mendengar bukannya sekedar ada suara yang masuk di telinga kita Bapak Ibu. Tetapi mendengar punya pengertian. Kita memperhatikan, kita memberi telinga kita. Mendengar dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Ya, dan taat untuk melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang yang berintegritas adalah orang yang naik ke Gunung Kudus Tuhan. Orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Orang yang mendekat kepada Tuhan itu pasti orang yang mendengar dan mau terus mendengar suara Tuhan. Amin. Hari-hari ini Tuhan rindu saudara saya punya hati yang makin cinta sama Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula. Makin dalam cintamu dengan Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang yang cinta Tuhan, yang punya cinta mula-mula, dia yang pasti rindu terus punya kesukaan ada di Gunung Kudus Tuhan. Punya kesukaan ada di hadirat Tuhan. Orang yang punya cinta kepada Tuhan, dia pasti menjadi orang yang mau jaga tangannya bersih. Hatinya murni, tidak menyerahkan diri pada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Amin. Orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu seperti Musa, dikatakan Musa dia ada 65 ayat dikatakan Musa mendengar suara Tuhan. Ada 65 ayat mencatat Musa bukan hanya sekedar mendengar seperti telinga kita dengar suara, tapi taat melakukannya. Apa dampaknya? Ya, dalam kehidupan Musa, ini menjadi teladan buat kita sebagai persiapan untuk meraih kemenangan di 2021. Ulangan 2:34 ayat 10 katakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Ya, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir kepada Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ya,
dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Musa yang mendengar suara Tuhan dan taat melakukannya. Dia dikatakan dia naik ke Gunung Kudus Tuhan. Dia ngalami berhadapan muka dengan Tuhan. Amin. Hari-hari ini di dalam tahun integritas, kita diminta naik ke Gunung Kudus Tuhan. Kita diminta untuk terus tinggal dalam hadiratnya. Saya percaya seperti Musa yang mendengar suara Tuhan dan taat, dia bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Saudara dan saya pun hari-hari ini yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau punya integritas, kita naik ke Gunung Kudus Tuhan. Kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Artinya apa? Dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, penyembahan kita ketemu sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang kedua dikatakan segala tanda dan mujizat. Wow, segala perbuatan kekuasaan, segala kedahsyatan yang besar dari Tuhan, itu nyata dalam kehidupan Musa. 2021 saya percaya akan lebih baik dari 2020. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Oleh karena itu kita harus terus saudara ya dengar suara Tuhan. Supaya sama seperti Musa yang mendengar suara Tuhan, melihat segala tanda dan mujizat, mengalami perbuatan kekuasaan, kedahsyatan Tuhan yang besar. Demikianlah saudara dan saya di 2021 yang mau dengar suara Tuhan dan mau taat akan firman Tuhan. Hari-hari ini diminta kita bersembunyi. Hari-hari ini kita diminta untuk persembahan yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya tubuh kita, tapi seluruh yang ada, bahkan persembahan sulung. Tuhan rindu supaya hidup kita benar-benar mengalami tanda, mujizat, perbuatan kekuasaan, kedahsyatan Tuhan terjadi dengan luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu, hari ini dengar baik-baik. Preparing for a greater victory in 2021, the year of integrity. Persiapan untuk meraih kemenangan yang lebih besar lagi di tahun integritas. Tuhan mau saudara dan saya sungguh-sungguh masuk dalam persembunyian, dengar suara Tuhan, taat melakukannya. Amin, haleluya. Dan saya percaya dalam tahun ini juga dikatakan because of my integrity. Ya, dalam Mazmur 41 ayat 13, 12 dan 13. Ya, karena ketulusan hatimu, maka Tuhan akan menopang kita. Dalam bahasa Inggrisnya NIV katakan because of my integrity you will uphold me. Tuhan akan menopang kita and set me in your presence forever. Tuhan akan menempatkan saudara saya, orang yang punya integritas, yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan, yang mau terus naik ke Gunung Kudus Tuhan. Kesukaannya adalah hadirat Tuhan, yang menjaga hidupnya dalam integritas. Dikatakan apa? Tuhan menempatkan kita di hadiratnya. Bapak Ibu Saudara, dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada mujizat, ada penyediaan Tuhan, ada semangat baru, ada kekuatan baru, ada pengurapan, ada pewahyuan, ada mujizat, ada berkat yang berlimpah-limpah-limpah. 2021, biarlah kita boleh mengalami greater victory, kemenangan yang lebih besar. Karena kita menjadi orang yang mau dengar suara Tuhan, punya kesukaan di Gunung Kudus Tuhan, dan masuk dalam persembunyian, direstorasi, dimurnikan, dan punya iman baca. Haleluya. Mari kita berdoa. Horebo syakata koryebo shanda kana matshanda. Kirabo raba katori bahana yaro raba. Kikaro yaraba rabahana yaro raba. Kirabo yarabo rabaha yarabo shakarakati karaba yaraba baba. Hambamu berdoa ya Bapa untuk anak-anakmu, bagi jemaatmu Tuhan, kekasih-kekasihmu. Biar hari-hari ini kami mengerti panggilan Tuhan, kami mengerti tuntunan Tuhan, di mana Tuhan sedang mempersiapkan kami di dalam perkara-perkara yang dahsyat di dalam tahun integritas. Tuhan masih membawa kami dalam persembunyian. Biar waktu-waktu ini kami pergunakan dengan baik, dengan seksama, karena kami tahu Tuhan Kau sedang membentuk kami untuk kami murni,
untuk kami direstorasi, dan kami punya iman baja. Biarlah waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang kami pergunakan dengan baik untuk Tuhan berperkara dalam hidup kami. Kami mau dengar-dengaran untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan pertajam terus telinga pendengaran kami. Tuhan berikan roh yang taat, sehingga kami diberi kemampuan untuk taat Tuhan atas apa yang menjadi tuntunan-Mu. Seperti Musa mengalami bertemu muka dengan Engkau, kami juga akan mengalaminya waktu kami mempunyai kesukaan di Gunung Kudus Tuhan sebagai orang yang berintegritas. Seperti Musa boleh mengalami segala tanda mujizat, perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan, kami juga akan mengalaminya karena Tuhan menempatkan kami sebagai orang yang punya integritas di hadirat-Mu selama-lama-lamanya. Bapa, hamba-Mu selesai sampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa biar Allah Roh Kudus terus berbicara kepada umat-Mu. Hari ini kami berdoa, sembuhkan yang sakit oleh bilur Yesus. Beri kekuatan yang baru bagi yang lemah. Beri pengharapan yang baru bagi yang putus asa. Kami berdoa hari ini, bangkitkan iman kami. Bangkitkan iman kami Tuhan. Supaya kami mempersiapkan diri dalam 2021 meraih kemenangan yang lebih besar, lebih dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mereka yang kekurangan Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu Tuhan, kasih setia-Mu berlimpah-limpah atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Yesus berkati. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kini saatnya, saudaraku, kita mengakhiri ibadah ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati pekerjaanmu, usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin.